Aruna dan Ridhanya. Itu juga salah satu film yang full pesan ya, full pesan dalam artian wisata kuliner yang diangkat di Pontianak. Mereka keliling, syutingnya keliling luar biasa, dan kenapa tidak teman-teman di sini juga menanggapi apa kegelisahan teman-teman yang tadi disampaikan, baik itu dari Samarinda, Balikpapan, Tenggaron dan sebagainya. Memang intinya ada sebuah komunikasi yang mandek kali ya, karena selama ini sebenarnya untuk bidang kebudayaan di distrik, baik itu di kebudayaan di Kota Kukar, di sini juga di Samarinda, di Balikpapan, itu ada bidang kebudayaan. Salah satunya juga menangani terkait masalah pembinaan perfilman, perteateran, animasi, musik dan sebagainya. Demikian juga untuk di bidang kami di provinsi itu ada namanya bidang ekonomi kreatif. Teman-teman pasti kenal lah ini mayoritas namanya dengan Pak Awang Khalid. Kebetulan beliau juga orang alumni ISI, orang teater, dan cukup dekat dengan teman-teman komunitas. Jadi ada sebuah benang merah di sini tentang sebuah kegelisahan sebenarnya mau dibawa kemana, ya kan? Mau majunya sampai seperti apa? Kata kuncinya apa? Kolaborasi. Jadi perlu mungkin melakukan duduk bersama. Misalnya kita dari perspektif kita dari pemerintah daerah, gimana misalnya mau menggalakkan teaternya? Tentunya apa? Era sekarang adalah era digitalisasi. Jadi platform digital itu kalian manfaatkan semua dan bisa berkolaborasi dengan kami. Misalnya dengan ini kebetulan saya dari komunitas Samarinda bisa dengan teman-teman dari Dinas Pariwisata disporanya Kota Samarinda bisa misalnya sebelum penayangan diiklankan rata-rata seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di ini ya, yang di Pemda Kalimantan Timur, baik itu di provinsi, kabupaten, kota, mempunyai digital platformnya, ada di IG, di Facebook, di website. Dan juga mungkin kalian bisa memanfaatkan YouTube bisa dimonetasi apa. Nah, tadi ada hal menarik saya discuss dengan Dwi Kurniawan. Memang kalau kita bicara tentang komunitas film, komunitas teater, musik, mungkin salah satu role modelnya di Jogja ya. Jogja gubernurnya dengan dana keistimewaan kenindiaannya itu berkolaborasi. Nah, pelaku-pelaku komunitas itu diajak semua dibayar lewat dana keistimewaan itu dan dimasukkan di YouTube. View-nya lumayan banyak dimonetasi di situ. Jadi buat teman-teman apa sih program yang nanti bisa dikolaborasikan, bisa kita support, memberikan dukungan sih, atau kegiatan yang sifatnya dokumentasi. Tadi saya disampaikan di awal, kita bisa garap bareng-bareng ketika ngomong membicarakan dokumentasi. Mungkin teman-teman sering ya ngelihat yang program-programnya ini Dinas Pariwisatanya Provinsi Jogja itu ada pesan-pesan mulai film-film pendek tentang misalnya COVID, masih ingat juga kan COVID, gimana sih kita harus berada di rumah dengan dia tidak kehilangan rasa pesona, tidak kehilangan dengan bisa komunikasi. Untuk teman-teman senias, apakah itu dia mau pemutaran film atau mau diskusi film, kalau mau nanti saya telepon Bu Hetipah nanti telepon Pak Mahendra Bu direktur film ya, atau Mas Amin siap sudah. Mas Dwi kita ditawar juga tuh sama teman-teman Mas Amin. Ini ya hadiahnya. Oke, selamat. Bener ya, dapat 100 ya? Betul ya? Oke, masih ada 2 pertanyaan. Tenang, santai. Cepet-cepet angkat tangan ya. Pertanyaan kedua. Angkat tangan dulu nih. Agak rumit nih guys. Yang penting angkat dulu ya. Angkat aja dulu pede. Sebutkan Isgornya kreatif. Jadi untuk 3 jawabannya itu ada Ayo. Gina Esnur, Mbak Gina Esnur, kemudian ada Neng loh. Kamila Andini, kemudian Biar Andini penyanyi itu. itu dia ya tadi salah 3.
Sisa 100.000 loh guys. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 festival film di Indonesia. Ayo, cepat-cepat. 3 festival film di Indonesia. Ayo. Di Indonesia loh ya. Angkat tangan. 100.000 loh guys. Ayolah. Angkat tangan loh. Ada tuh film itu. Oke, perkenalkan saya Faresi dari Next Up Film. Jadi jawabannya itu ada Kalimantan Film Festival, kemudian Balikpapan Film Festival, sama Yogyakarta Asian Festival. Kurang lengkap. Kasih tahu Mas Budi. Kasih tahu Mas Garin. Itu tepat. Ayo kurang lengkap. Ayo dikasih waktu. 5. Dikit lagi. Yang ketiga kurang lengkap. 4. 3, 2, 1 ya. Jogja Asian Film Festival. Gimana? Belum tepat teman-teman. Panjang itu. Kasihan kakaknya udah berusaha keras sampai nyebutin 5 loh. Ya kan? Benarkan aja ya. Benarkan aja ya. Oke, tepuk tangan dong. Mana nih hadiahnya? Oke, selamat buat ketiga penjawab kita pada hari ini. Alhamdulillah dapat 100.000. Selamat datang. Bukber, dapat uang. Alhamdulillah, terima kasih Dispar. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya mau mengingatkan kembali buat teman-teman yang mengupload story di Instagram, jangan lupa menggunakan filter yang sudah disediakan oleh Layar Indonesiana. Jadi teman-teman bisa search aja filternya di Instagram kalian dengan format HFM, dan teman-teman juga bisa tag IG @mahakama.layar, @budayasaya, dan @pusbangfilm. Baik. Maju atau belum sih? Atau ya masih stuck di situ aja gitu. Boleh dijawab. Mungkin dari Bang Fayat menjawab. Cik. Cik. Ya. Cik. Ya, oke. Cik. Oh, Mas. Cik. Ya, oke. Cik. Oke. Untuk kalau bisa dibilang ya, kalau kita berkaca dulu, kita melihat perfilman nasional gitu ya teman-teman ya. Dalam sejarahnya mungkin ya teman-teman udah tahu, Bapak tadi disebutkan Bapak perfilman nasional yaitu Usmar Ismail ya. Dengan filmnya Darah dan Doa tahun 1950 menandakan bahwa mungkin itu adalah film pertama yang disutradarai oleh orang Indonesia gitu ya. Dan kalau bisa dibilang pertama juga, mungkin sebelumnya sudah ada juga film pertama yaitu Lutung Mas Arung, tapi bukan orang Indonesia yang menyutradarainya, tapi orang Belanda gitu ya. Nah, maka gitu ya, mulai dari tahun 1950 gitu ya, dalam sejarah sinema Indonesia, perfilman kita sangat luar biasa maju gitu ya. Dari setelah kolonial gitu ya, lalu di era modern gitu ya, sampai hari ini gitu ya, sangat luar biasa. Terus teman-teman tadi juga sudah menyebutkan 3 film terlaris di Indonesia ya, bahkan yang paling laris yaitu film KKN Desa Penari gitu ya, 10 juta penonton. Dan Agak Lain yang paling terbaru ya, dengan 9 juta penonton, itu yang luar biasa ya. Sampai hari ini mungkin kita bisa tepuk tangan buat film nasional dulu ya. Oke. Dan maka perkembangan film industri gitu ya di nasional itu sampai sudah bisa dibilang gitu ya, merajai di daerahnya sendiri gitu ya, atau di Indonesia sendiri gitu ya, di negaranya sendiri. Bahkan kita terakhir juga melihat film Agak Lain juga tembus sampai Malaysia dan Amerika ya, diputarkannya ya, dikeningkannya juga gitu ya, dijual juga untuk diputarkan, ditontonkan kepada masyarakat di sana. Maka ini adalah kita berkaca mungkin film ini sudah menjadi perwakilan atau representasi Indonesia gitu di
entah nasional sampai nasional maupun internasional gitu, bagaimana kita sudah mulai luar biasa sampai ini. Mungkin refleksinya adalah pencapaian yang belum terjadi ya, mungkin film Indonesia belum Oscar gitu ya, belum Golden Globe gitu ya. Tapi itu yang selalu, maksudnya Indonesia selalu punya perwakilan setiap tahun ke tahun. Tahun lalu kalau nggak salah autobiografi ya, yang membawa atau menjadi perwakilan film kita di Oscar. Namun memang belum lolos gitu ya, dan ya itu usaha kita, kerja keras kita untuk ngomongin soal bagaimana film nasional. Pun nanti di daerah nanti kita bahas lagi gitu yang selanjutnya. Oke, baik gitu ya Mas. Tapi untuk kita bisa mencapai, faktor utama bisa mencapai ke mendapatkan penonton yang banyak seperti itu tuh sebenarnya dari sisi mana sih sebenarnya yang orang-orang bisa melihat? Kayak misalnya dari KKN Desa Penari atau agak lain tuh kan udah bisa mencapai Malaysia, Amerika. Nah itu tuh gimana sih mereka mendapatkannya? Apakah karena faktor SDM-nya kah, atau alat-alatnya yang udah memadai seperti itu? Ya, ini jelas gitu ya, bahwa kita untuk berbicara film yang laku gitu ya, atau film yang banyak penontonnya, kalau bisa kita lihat dari Jakarta gitu ya, film Jakarta yang distrikan, ya, yang diproduksikan di Jakarta. Bahwa kita sendiri tahu gitu ya, atau teman-teman tahu semua bahwa di Jakarta semuanya ada, atau hal ada di Jakarta, maka berarti artinya gitu ya, ekosistem perfilman itu sangat ada, hidup di sana. Dan kalau bisa dibilang perfilman itu tidak bisa kita lihat hanya sebagai produksi film ya, atau rumah produksi doang gitu ya, tapi bagaimana di investornya, di distributornya dan lain-lain, yang banyak hal masih kita katakan sebagai ekosistem perfilman itu. Di sana sangat hidup sekali, mau alatnya semua lengkap di sana, krunya, SDM-nya luar biasa, secara pengembangan develop naskahnya, produksinya, semua bisa dicapai dengan orang-orang yang sudah ada siap untuk melakukan hal itu di sana. Maka kita bisa berkaca dari itu semua. Apa yang kurang masih di daerah kita bisa menambahkannya. Kita bisa menjadi tokohnya, kita bisa hadir di dalamnya. Maka kita cerdas apa yang kita harus cek ya, kita cerdas melihat apa yang kurang di daerah kita gitu ya, apa yang belum ada, belum di daerah kita. Nah, kita saling mengisi. Film adalah kerjasama tim. Bahkan se-ekosistem perfilman juga butuh orang yang banyak, butuh tim juga di dalamnya. Maka kita nggak bisa bekerja sendiri, berharap sendiri bisa go to nasional. Kita perlu orang lain, perlu kolaborasi. Cek ya. Maka itu yang sebagai ekosistem kita sadar betul bahwa roda itu harus diputar. Nggak bisa ban jaringnya atau pelangnya cuma satu, itu nggak bisa. Perlu banyak pelang yang untuk menggerakkan roda itu. Oke. Baik. Berarti ada kemungkinan juga nggak sih Bang untuk kita berkembang, film-film daerah kita ini berkembang untuk dilihat lah setidaknya di nasional seperti itu. Dengan kita harus dengan inikan SDM kita harus lebih banyak lagi ya untuk itu. Nah baik, terus untuk Mas Taufik sendiri nih, ada nggak sih perbedaan yang signifikan dari perfilman daerah dengan industri secara sisi praktisnya? Kayak misalnya apakah kan kalau saya tahu Mas Taufik kan pernah juga syuting di sini. Nah itu ada nggak sih perbedaan antara workflow-nya atau kinerja dari SDM-nya atau sisi ceritanya tuh ada nggak sih perbedaannya seperti itu? Ya mungkin kok misalnya perbedaannya adalah tetap secara jam terbang ya. Mungkin teman-teman masih belum familiar sama sistem kerja yang seperti itu gitu.
Jadi secara nggak langsung ya GoPro-nya pasti ngikutin. Jadi kita nggak bisa ngikutin di mana kita kerja dengan teman-teman yang ada di sana sama teman-teman di sini kita samain, nggak bisa. Karena kita udah berada di kolam yang berbeda gitu. Seperti itu sih. Makanya kalau misalnya studi kasus saat saya syuting di sini, saya menjelaskannya dengan cara yang logika dasar biar teman-teman tahu. Dan nggak pakai bahasa teknis, nggak bisa pakai bahasa akademis adalah seperti apa kayak gitu, nggak bisa. Dan pakai logika dasar yang teman-teman dan yang lain tuh paham dengan apa yang aku jelasin, seperti itu sih sebenarnya. Tapi karena kan Mas menjelaskan kepada kita, tapi kita sebenarnya bisa nggak sih untuk maju ke depan untuk perfilman di daerah kita ini untuk dilihat gitu? Sebenarnya ada kemajuan nggak sih Mas, atau ya sebenarnya ya seperti itu? Seharusnya ada ya sebenarnya. Selama kita bisa membaikin SDM yang ada di sini, mungkin kita bisa tembus go to nasional gitu. Selain juga film-film kita didistribusikan ke sana gitu. Kalau misalnya film kita cuma stuck di sini dan hanya muter-muter di hadis juga nggak bakal kelihatan gitu. Ya contohnya aja kemarin kayak yang aku tahu misal kayak Tilik gitu. Kan Tilik bisa penontonnya bisa banyak, itu kenapa? Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu promo di Instagram yang nonton ini mungkin bisa jadi se-booming itu film Tilik. Sebenarnya kan itu film Tilik dari Danais kalau nggak salah. Dana Istimewa Jogja kan. Jadi bisa sampai seperti itu ya kan dari teman-teman dulu. Mungkin pas momennya juga pas ya, mungkin mereka ngupload pas saat pandemi gitu. Mereka nggak bisa kemana-mana, ada tontonan bagus nih komedi, mungkin seperti itu. Seperti itu sih sebenarnya. Balik lagi ke distributor. Tapi untuk ngedistribusikan film kita itu sebenarnya ada strategi tersendiri nggak sih Bang untuk bisa dilihat? Kan kalau misalnya dari Tilik itu kan kita kalau bisa melihat itu momentumnya pas karena secara pandemi. Tapi kalau misalnya kita ingin mendistribusikan lebih luas lagi, itu sebenarnya ada strategi tersendiri nggak sih sebenarnya? Ya kembali lagi ke seni masing-masing ya. Maksudnya mereka mau babat alas nggak ke Jawa. Misal contoh kayak teman-teman kemarin yang filmnya udah masuk JAV gitu kan, itu kemungkinan bisa ditonton yang lain. Jadi tahu nih ada anak Kalimantan Timur. Kayak seperti itu sih. Berarti kembali lagi ke seniasnya, mau nggak mereka babat alas ke Jawa dengan effort yang seperti itu gitu. Jatuh ke situ lagi sih. Baik, berarti memang dari kita semua sebagai sineas ya untuk bisa melihatkan film karya kita di daerah ini ya. Nah, lanjut untuk mungkin aku akan bertanya kepada sutradara film Dua Wanita Cantik di sini. Sebenarnya ada nggak sih kayak sebenarnya gimana kalian melihat diri kalian sebagai kontribusi perempuan di industri perfilman itu, khususnya di Samarinda atau di Sangatta ya? Karena kan kita bisa lihat sebenarnya kadang perempuan itu takut untuk menampilkan diri kepada ini dan melihatkan karya-karyanya. Mungkin ada kontribusinya atau apa gitu. Kalau untuk teman-teman Samarinda sendiri kemarin dalam produksi Jantung Hati sendiri 90% isinya perempuan semua, dan mereka cukup semangat untuk melakukan kerjasama tim untuk membuat suatu karya bersama-sama. Dari anak-anak UINSI dan SMK 7 terima kasih banyak karena mereka telah membantu proses film Jantung Hati. Dan ya mungkin kita masih perlu mentor-mentor yang handal untuk memberi kami lebih banyak masukan, dan stamina juga yang bikin kita mungkin dalam proses itu down atau gimana. Kita juga berterima kasih terhadap mentor-mentor tentunya yang udah banyak membantu dalam proses film yang udah kami bikin. Jadi sebenarnya perempuan nggak sedikit kok yang tertarik untuk membuat film. Banyak sekali yang tertarik dan banyak yang turut serta untuk membuat film. Jadi bisa dibilang para perempuan di Samarinda sendiri
tinggal kita bagaimana kita yang sudah berkecimpung lama untuk mengajak perempuan-perempuan lain dan membuat proses itu menjadi nyaman sehingga mereka bisa bertahan dan bisa membuat lebih banyak karya-karya lagi. Gitu sih dari saya. Gimana kalau dari Mbak Marta? Oke, kalau dari saya sendiri, apa yang sudah saya alamin saat pembuatan film Bendera di Sangatta kemarin, nggak ada spesifik khusus kayak harus perempuan yang menjadi suatu director ataupun sesuatu hal yang seperti itu. Tapi dari kaminya sendiri, dari lingkup kami sendiri itu mendorong satu sama lain kayak, oh kamu coba, kali ini kamu yang coba. Soalnya di proyek sebelumnya misalnya ada perempuan lain juga yang sudah mencoba untuk menjadi sutradara. Terus juga ya udah kita saling saling membantu sama lain, saling kamu mau coba nggak kayak gini, ya udah nanti pas mau coba ya udah kita coba, kalau berhasil, kalau saling ngerangkul juga sih, sama kayak Mbaknya tadi, ada support juga, ada mentor juga dari teman-teman Tenggarong kemarin pada saat pembuatan Bendera. Seperti itu sih kalau dari. Tapi dalam pembuatan film mbak-mbaknya ini ada tantangan tersendiri nggak sih? Apalagi kan kalau misalnya dari Mbak Devi, kebanyakan 90% itu krunya wanita semua. Nah, untuk itu tuh ada tantangannya tersendiri kah atau enggak? Terus kalau dari Mbak Marcelia mungkin ada tantangan tersendiri nggak sih untuk memimpin para laki-laki dalam pembuatan filmnya seperti itu? Kalau kesulitan masalah kebanyakan dari kami adalah perempuan, kembali lagi tadi saya bilang adalah stamina perempuan tidak sama dengan laki-laki. Jadi kami harus menambah hari, itu adalah kendalanya. Yang harusnya film itu selesai dalam 1 hari, kami tambah menjadi 2 hari karena stamina teman-teman masih belum cukup kuat untuk terus-terusan dihajar membuat film. Jadi kami memberi istirahat untuk teman-teman perempuan lainnya, dan lanjut di hari kedua masih dengan semangat yang sama, mereka masih tetap mau ikut bergabung dan masih mau ikut berkarya bersama. Jadi tidak, para perempuan yang ikut di dalam film Jantung Hati itu tidak ada yang tidak ikhlas untuk ikut. Jadi mereka melakukannya dengan ikhlas, dengan hati juga, dengan hati juga, dengan kerjasama dan kami semuanya baru pertama kali memegang masing-masing departemen. Seperti saya sendiri, saya baru pertama kali untuk menjadi sutradara. Teman-teman ada yang baru pertama kali untuk menjadi gaffer perempuan, terus ada yang menjadi kameramen perempuan juga, seperti itu. Jadi kami mencoba hal yang belum pernah kami coba biasanya. Kalau dari saya untuk tantangan itu, kalau untuk sesama staff kayak asisten direktor atau clappernya atau audioman-nya itu semua laki-laki. Kalau untuk saya pribadi nih, karena saya tuh orangnya kurang bisa untuk ngomong, untuk mencurahkan apa sih yang sebenarnya saya mau gitu. Itu sih yang menjadi tantangan terbesar, karena takut sama laki-laki kan yang lebih dominan gitu. Tapi pas hari pertama akhirnya dikasih mentor lagi dari produser kami, kayak udah nanti bisa kayak gitu, dijalanin aja dulu gimana gitu. Dikasih kayak percayaan gitu ya. Kepercayaan gitu, kayak pasti bisa kok kayak gitu. Ini aja diomongin aja sama mereka, nggak apa-apa, mereka nggak bakal marah. Karena kayak saya sendiri perempuan gitu kan, kayak agak takut ya ini sama laki-laki semua gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah dapat dukungan juga dari yang lain, pas udah tahu juga ternyata mereka nggak seserem itu kok, jadi lebih tenang juga. Oke, baik. Nah, kembali lagi untuk Bang Fayet ya. Ada nggak sih Bang
untuk caranya menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan memiliki pesan sehingga dapat mendapatkan dampak yang positif bagi masyarakat di daerah seperti Samarinda, atau mungkin memanfaatkan identitas budaya dan warisan lokal untuk menciptakan narasi yang unik dan menarik sehingga orang-orang tuh tertarik untuk melihat film-film kita seperti itu. Oke, untuk atau bagaimana membuat karya yang menarik gitu ya, ini juga saya sering sampaikan di kelas. Kebetulan ngajar sebagai dosen praktisi di FIB Unmul, juga menyampaikan bahwa gini, yang pertama mungkin adalah gagasan ya. Ide cerita itu yang paling penting adalah gagasannya, apa yang kita mau sampaikan. Mungkin semua orang bisa bercerita gitu ya, tapi apa yang mau disampaikan dalam ceritanya, apa pesan yang mau disampaikan ke dalam ceritanya, itu yang paling terpenting di awal gitu ya. Gagasan apa yang mau disampaikan, seberapa penting kita harus membuat film itu. Maka kita akhirnya punya kepentingan buat film gitu ya, dan penonton pun penting menonton film itu untuk apa. Maka cerita yang paling utama di dalam dalam film gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah untuk kita berkecamuk dalam film daerah gitu ya. Dan sebelumnya aku juga kuliah di Jogja gitu ya selama 7 tahun sampai S2. Berkaca pada film-film daerah lainnya, biasanya di Jogja itu banyak festival film gitu ya, Seven Screen, JAV, FFD, dan kampus-kampus film di Jogja itu banyak sekali bikin festival juga setiap tahun, dan mereka setiap daerah di Indonesia itu selalu kumpul, selalu ada forum yang kayak tadi juga gitu ya. Bahkan setiap filmmaker dari berbagai daerah, Surabaya, Jateng, Semarang, Demak, bahkan Jawa Barat, Bandung, Jakarta, Sumatera juga ada yang datang, Sulawesi ada yang datang, Bali juga ada yang datang untuk kumpul di salah satu festival atau beberapa festival di Jogja. Nah, maka sebenarnya film yang ada di nasional atau di daerah kita gitu ya, atau film kita bagaimana menarik adalah film yang mengangkat tentang kebudayaannya, film tentang film tentang daerahnya. Kenapa banyak daerah-daerah yang lolos gitu ya, atau masuk ke dalam festival film, mereka dan datang untuk screening, untuk diskusi, untuk nonton juga film lainnya, karena ingin melihat bagaimana cerita yang ada di daerah lainnya, bagaimana melihat cerita di Kalimantan Timur contohnya. Maka orang-orang luar itu pengen lihat gitu ya. Teman-teman di Jawa sering callingan gitu ya, atau Mas Taufik juga sering ngomong gitu ya, kita diskusi, teman-teman luar juga pengen gitu sebenarnya ada cerita apa nih di Kaltim. Nah itu yang mereka pengen lihat gitu ya, pengen tonton. Atau cerita Kaltim hari ini itu apa. Maka film-film kita itu bisa jadi adalah refleksi Kaltim hari ini. Nah itu yang mungkin kita sadari bahwa ini yang membuat teman-teman kita berefleksi pada Jawa gitu ya, bahwa teman-teman Jawa pengen juga ngelihat film di daerah. Ada kultur-kultur daerahnya, ada peristiwa apa yang daerah kita, itu yang bisa kita masukkan sebagai ide cerita. Gagasan apa yang mau kita sampaikan di dalamnya, meskipun balutannya drama misalnya, atau balutannya komedi, atau balutan ceritanya horor gitu ya. Tapi ada gagasan, ada tema, ada ide yang mau disampaikan di luar sana bahwa Kaltim itu begini loh gitu ya. Ada kebudayaan ini loh, ada peristiwa ini loh, ada isu ini loh misalnya. Itu yang sekiranya gitu ya, itu salah satu trik yang paling mudah untuk bisa lolos ke nasional gitu ya, untuk teman-teman di luar bisa tahu film kita kayak gimana. Mereka juga pengen lihat dari film daerah sebenarnya, film dari Papua, Sulawesi gitu ya, NTT, NTB, Sumatera kayak gimana. Mereka juga pengen tahu, nggak cuma sekedar cerita film biasa doang gitu ya. Maka kalau kita lihat festival film gitu. Oke, itu. Mungkin Mas Taufik bisa menambah. Mungkin Mas Taufik ada. Ya, pertanyaannya apa? Gimana sih untuk menghasilkan karya-karya kualitas dan memiliki pesan sehingga dapat memberikan dampak yang positif dengan memanfaatkan identitas budaya dan warisan lokal, menciptakan narasi yang unik dan menarik di industri perfilman? Ya sebenarnya banyak ya, maksudnya
kita udah, maksudnya saya pun yang domisili di Jogja, kita tuh udah muak gitu dengan film-film Jawa, Jawa. Maksudnya kita tuh punya salah satu kekuatan dari segi cerita, kebudayaan, atau mungkin dari segi mistis, mungkin yang ada di sini yang nggak tahu, kita bisa expose itu untuk buat angin segar di Jawa. Misal mungkin kalian mau ikut festival-festival yang di Jawa ya mungkin Sumatera udah mulai turun nih, mulai dari kayak Onde Mande atau apa itu yang banyak film-film Sumatera udah mulai ke-expose nih. Nah mungkin Kalimantan juga bisa meniru untuk itu. Surabaya juga kemarin juga baru tayang kan Kartolo mencuri Kartolo itu juga anak-anak SMK juga yang ikut syuting beberapa dan tetap diikuti. Tahu bagaimana? Ya kok selama saya di Jogja sih kolaborasi seperti itu kan udah tercipta dari Dana Istimewa Jogja kan ya, udah dari lama tuh, udah 2015 atau 14 itu dana di situ. Ya mungkin kita punya cerita, seorang produser juga bisa mencari kemana, tapi kan untuk bantuan dana seperti itu kan bisa lebih enak kok, bisa disponsorin gitu. Dana Istimewa Jogja itu juga per tahun juga ada. Kok menurutku sih penting ya untuk mendukung senior muda ini yang mungkin bingung mau jual filmnya, maksudnya nggak jual, maksudnya buat cari sponsor itu mau kemana kan, mungkin kan jatuhnya kekurangan kita ke situ ya, maksudnya nggak bisa, selama ini maksudnya kita buat syuting tuh kolektif terus gitu, nggak mungkin kita pengen lebih dari teknis, dari cerita, mungkin seperti itu sih. Oh, baik. Kalau menurut Bang Fayed gimana? Apakah kolaborasi, sinergi dengan komunitas lain gitu ya, atau dengan stakeholder lain gitu ya, atau bahkan dengan kedinasan, kepemerintahan gitu, itu jelas untuk kalau bisa dibilang kita dan antara mungkin dari kementerian, kedinasan, pemerintahan daerah gitu ya, juga memiliki program yang sama. Mungkin belum prioritas is okay gitu ya, bahwa kita menganggap itu juga prioritas dalam komunitas kita itu oke. Tapi mungkin di pihak yang lain belum itu menjadi prioritas, maka kita buktikan bahwa ini menjadi prioritas. Ini bahkan bisa menjadi harapan selanjutnya gitu untuk dunia industri kreatif misalnya. Maka itu penting untuk kita lakukan gitu ya, untuk kita buktikan, untuk kita bikin filmnya, untuk kita bikin sebanyak-banyaknya portofolio. Tidak hanya sebanyak portofolio, tapi prestasinya apa? Pertanyaannya, cerita yang kayak gimana, kualitas yang kayak gimana, maka itu harus dibuktikan bersamaan. Mungkin nggak bisa sekarang kita bisa bagus kayak di Jakarta gitu ya, ataupun di Jogja, tapi pelan-pelan mungkin kita bisa berkembang gitu ya, dengan sinergi, dengan kolaborasi ke teman-teman semua. Teman-teman semua tadi dikenalkan semua komunitas gitu ya, mungkin singkat tapi nggak apa-apa gitu ya, tapi setelah ini silakan ngobrol, silakan berkomunitas, berjejaring gitu ya, bahwa teman-teman sendiri punya kok, ada yang jago teater, ada yang jago nulis, ada yang jago artistik, ada yang jago wardrobe, make up, itu yang bisa membantu kita untuk membangun ekosistem gitu ya, untuk membuat film yang jauh lebih berkualitas. Pemerintahan, Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim sempat juga membantu banyak hal gitu ya di dalam industri kreatif, terutama di film. Dari tahun lalu sudah bikin film pendek juga dengan komunitas, film Hantu Banyu dan Makam Love Story. Tahun ini mungkin juga akan mengadakan kembali gitu ya. Sebelumnya juga ada Kaltim Film Festival, di Kalimantan Timur juga ada Balikpapan Film Festival, ada kemarin di tahun lalu Sangatta juga bikin ya Rock Art Festival gitu ya. Bahwa ini bukti bahwa kita pelan-pelan mulai berkembang gitu ya. Ada tidak lagi hanya berkutat pada produksi film, tapi festivalnya gitu. Mahkamah dari 2017 hadir gitu ya untuk mengisi ruang apresiasi gitu ya, diskusi, nonton film gitu ya. Nah itu yang apa, kita sama-sama mengisi gitu. Mungkin teman-teman lain silakan mengisi yang lain ekosistemnya untuk saling membangun. Maka kita sadari betul gitu ya bahwa apa sih yang masih kurang, itu yang kita isi. Apa sih yang masih kurang, itu kita isi. Proses pembelajaran dari teman-teman per komunitas maupun sama dinas itu penting. Mumpung dinas gitu ya, kita mungkin juga perlu peningkatan SDM yang bertingkat gitu ya. Saya sebenarnya gelisah juga gitu Bapak Bu, kita gelisah kalau misalnya cuman
BIMTEK-nya itu cuma yang dasar. Oke, boleh yang dasar untuk anak SMA. Tapi yang sudah menuju semi pro, profesional gitu ya, kita juga perlu yang cek tingkatan medium maupun expert gitu ya. Nah itu yang penting juga bagi kita untuk meningkatkan SDM. Kita mungkin tahu gitu ya teman-teman nggak punya, atau di Kaltim nggak punya kampus film seni gitu ya. Tapi minimal dengan kekuatan kita bersama komunitas maupun stakeholder pemerintahan, dinasan gitu ya, kementerian yang juga mungkin membantu nanti, kita bisa meningkatkan pelan-pelan SDM kualitas kita itu intinya. Oke, baik. Untuk kita nih, para pengkarya dan para sineas ya, ada nggak sih target untuk mencapai film daerah kita untuk yang lebih besar seperti di Jogja atau di Surabaya, atau sekarang lagi rame-ramainya orang-orang Sumatera untuk mengenalkan budaya kita tuh sebenarnya ada nggak sih di dalam hati kecil kalian sebagai sineas untuk meningkatkan perfilman kita supaya ya Kaltim terlihat gitu di kalangan luas seperti itu? Oke, kalau dari saya ada sih, kayak pengen banget untuk ngenalin lebih banyak lagi tentang budaya yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur atau khususnya di tempat daerah saya sendiri di Sanata, karena banyak banget masih hal yang belum orang-orang tuh tahu di sana. Jadi pengen kenalin juga lewat dari karya seperti film maupun teater seperti itu. Itu ada sih, cuma mungkin terhalangnya itu dari warga lokalnya juga, karena kurangnya support dari warga lokal untuk ngepromosiin apa yang sudah kita bikin, karya yang sudah kita bikin yang udah jadi, itu kurang support dari mereka. Jadi kayak tenggelam lagi karyanya, terus kita mau nggak mau ya bikin lagi, kita tetap semangat untuk ngenalin budaya-budaya yang ada di situ tuh apa, seperti itu. Kalau dari saya sendiri tentu dan bersama dengan sineas-sineas di Kalimantan Timur tentu pasti semua punya rasa ingin menunjukkan budaya yang ada di Kalimantan. Ada hal-hal yang nggak cuma tentang Dayak, tapi ada hal-hal lain di Kalimantan, nggak cuman Dayak aja gitu loh, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita angkat, dan itu tuh bisa memberi gambaran bahwa oh Kalimantan tuh seperti ini, Kalimantan tuh hutan isinya, nggak cuman Dayak isinya gitu, tapi ada hal-hal lain yang Kalimantan, misalnya kayak kulinernya misalkan, terus batiknya, budaya-budaya seperti itu yang ada di Kalimantan yang mungkin ingin para sineas ini ingin kita ekspos ke dunia luar. Oke, baik. Nah, sebelum kita menutup diskusinya nih ya, aku akan memberikan 3 penonton untuk bertanya kepada para narasumber dan pengkarya. Mungkin ada yang ingin bertanya dari para penonton, mungkin MC bisa bantu saya untuk ngasih mic-nya kepada penonton yang bertanya. Silahkan untuk yang ingin bertanya atau mengapresiasi kami. Baik, gimana teman-teman? Manapun ya kan, artinya sudah kita sampaikan tadi ya kan, apa yang menjadi kegelisahannya Taufik, Fayat, Mbak Evi, ya Mbak, kita semua lah di sini ya kan, bisa nanti tersampaikan di 2025. Tadi Mas Fayat bilang ada sertifikasi untuk pelaku film, entah itu penyutradaraan, penulisan ya kan, atau lighting atau kamera gitu ya. Artinya nanti sampaikan aja. Ya, memang tidak semua kita bisa wujudkan, tapi ada beberapa yang menjadi catatan kami nantinya. Karena nanti di terlambatnya itu di September itu sudah nanti kita kaji lagi yang mana yang didahulukan. Jadi nanti teman-teman kumpul gitu ya, diskus aja apa yang menjadi catatan itu. Poin-poin pertamanya apa aja yang mau, apakah itu mau buat
tadi ya, mau buat pelatihan, mau buat apa gitu ya, nanti disampaikan aja. Artinya pihak pemerintah tentunya dengan pelaku-pelaku seni sini, apalagi film ya, film itu hal yang sangat mudah. Hal yang sangat mudah. ciri hal yang sangat mudah ya untuk ditangkap daripada membaca. Nah, oke ya. Jadi apapun yang sudah dibuat adik-adik, karya itu adalah harus diberikan apresiasi, ya kan? Dan nanti Mbak Dewi juga nanti beri papan prinsipal, tentunya ada beberapa juga yang mau disampaikan untuk perbaikan lebih detail lagi di acara Mbak Dewi gitu ya. Nah, jadi insya Allah aman, insya Allah kita bisa teruskan ke izin ke Bu Hetipah. Cek, halo ya, cek. Ya nanti kita bisa teruskan. Kalau nggak bisa di kami, ya kan? Kami bisa misalkan beberapa poin aja. Nanti kita bisa teruskan ke Pak Mahendra, ya kan, di Kemendikbud, Mbak Dewi Magfirah gitu kan. Kemudian di Pak Amin juga di Kemenpar dan Bu Hetipah. Jadi ada ruang-ruang kita yang masih terbuka lebar untuk teman-teman. Ya Mas Pat ya, Ibu mungkin Bu cukup sama ya dia. Harapannya ya kami pemerintah tanpa ada teman-teman aku apalah artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi saya ada lihat ada yang mau mengacungkan tangan untuk bertanya. Mungkin boleh bertanya. Jadi kawan-kawan, aku sedang menyoroti sebenarnya yang sedang viral akhir-akhir ini di dunia perfilman, menurut aku adalah tentang boikot film horor religi seperti itu. Nah, kita tahu bahwa belakangan ini ada sebuah gerakan, teman-teman mungkin sudah sangat familiar ya dengan gerakan ini, boikot film bertema religi, di mana film ini dianggap terlalu mengeksploitasi agama Islam gitu terutama. Nah kemudian kalau menurut aku pribadi, kita kan sebenarnya tidak boleh menjudge sesuatu sebelum kita menonton begitu ya, isinya seperti apa, seperti itu. Dan menurutku ini juga sebenarnya terlalu dini dan berlebihan begitu, karena sebenarnya kalau menurut aku juga perfilman ini kan sebenarnya industri padat karya ya. Jadi di mana ada banyak orang-orang yang kemudian menggantungkan hidupnya di industri itu begitu. Produksi film juga tidak murah mungkin ya teman-teman. Saya juga sebenarnya tidak tahu, tapi pasti tidak murah memproduksi film dan sebagainya. Dan mungkin ini kan salah satu strategi marketing begitu ya, di mana sesuatu yang kontroversi itu biasanya memang banyak disukai oleh pasar gitu. Nah jadi yang pengen aku tanyakan adalah mungkin bagaimana sih pendapat dari narasumber sendiri terkait dengan gerakan boikot ini, seperti itu. Makasih. Boikot gitu buat si film juga mungkin kalian udah pernah ngerasain ya, berat cuy bikin film 1 kali 24 jam, bisa lebih mungkin gitu. Makanya misalnya boikot kurang sih menurutku Mbak. Mungkin bisa diapresiasi dengan cara lain tapi nggak boikot sih. Mungkin beberapa judul ada yang berlebihan ya menurut saya, tapi ya kok boikot kurang. Makasih. Lucu aja sih kalau menurutku, aku lihat tuh sumpah. Oke. Gimana ya? Kalau untuk berbicara soal boykot film kemarin ya, yang lagi viral saat ini gitu ya, memang ada sisi positif dan negatif ya kalau bagiku gitu ya. Dan harusnya kalau bagi saya ya, harusnya tidak seterlambat ini. Karena kalau kita tahu ada, kalau nggak salah ya, ini film yang film horor yang dengan memasukkan unsur-unsur agama, terutama agama Islam gitu ya. Kalau di Indonesia itu kalau bisa kita bilang awal mula itu kalau anak-anak film ngobrol itu awal mulanya itu di film Makmum sebenarnya. Ya, di film Makmum yang hadir gitu ya dengan sholat tiba-tiba ada hantu juga gitu. Makmumnya adalah hantu gitu. Nah itu yang awal mula sebenarnya kalau bisa dibilang. Jadi awal mula film-film Indonesia itu latah juga untuk pertama gitu ya, FOMO gitu ya, bahasa sekarang FOMO gitu ya, bahwa film Indonesia gitu ya, untuk film horor nggak ada habisnya, nggak mungkin nggak laku gitu ya. Maka masih banyak produksi film Indonesia yang horor-horor sampai hari ini
karena penontonnya masih banyak. Mau itu dibilang nggak laku, nggak sampai 1 juta 2 juta, yang penting dia balik modal. Yang penting dia masih bikin film pendek gitu ya, bikin film panjang tentang horor gitu ya, genre-nya horor gitu ya. Dan ditambah gitu ya, di tempat kita karena mayoritas beragama muslim gitu ya, bahwa film-film yang dikaitkan dengan horor dengan agama itu sangat luar biasa ramainya gitu ya. Mungkin akan ramai karena dekat dengan penontonnya. Film gitu ya, film horor yang ada agamanya gitu ya, sebenarnya udah banyak, nggak cuma kemarin gitu ya, ada yang judulnya macam-macam, kemarin kan Kiblat ya, terus ada lagi yang Makmum, terus apa lagi gitu ya, banyak banget gitu ya. Nah, kebetulan aja ini apes satu film ini gitu ya, yang rilis di bulan Ramadan gitu ya. Padahal sebelumnya banyak film Indonesia yang juga ngomongin soal agama di dalam film itu, horor. Dan lepas dari, ya kalau kita bisa bilang lepas dari LSF itu sendiri kan, ataupun lepas dari teman-teman yang lain. Tapi kenyataannya banyak penontonnya loh. Sewu, Dino, dan lain-lain. Mungkin ada kebudayaan Jawanya di dalamnya, tapi tetap ada unsur agamanya juga dimasukkan biar lebih kelihatan religius dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang FOMO, karena gini, dalam industri film itu kan kita berpikir bahwa penonton nih, apa yang rame, apa yang penonton pengen, industri akan membuatnya. Maka ketika film horor tentang agama, tentang religius itu rame, penonton suka, maka industri bikin. Nah itu yang kadang-kadang gitu ya, dan sekarang hari ini gitu ya dibantah oleh orang-orang banyak gitu ya. Nah ini yang bisa kita katakan bahwa kejadian FOMO ini kan tidak dinetralisir, tidak difilter gitu dengan baik dari awal gitu ya. Gimana ceritanya tentang film-film agama Islam? Kalau filmnya agama lain kayak gimana? Emang boleh tetap gitu ya? Atau karena mayoritas agamanya di Indonesia, maka itu jadi boykot. Kalau nggak mayoritas di boykot enggak, pertanyaannya. Nah itu yang masih kita terlalu cepat menjustifikasi gitu bahwa film ini nggak boleh, film ini bahaya gitu lah. Bagi saya itu. Oke, kalau dari saya sama sih seperti yang sebelum-sebelumnya tadi udah dibilang, kembali ke pasarnya lagi, kembali ke individunya masing-masing lagi. Jadi kalau menurut kalian itu film sudah kayak jangan nanti bikin takut, sholatnya gini, nanti nggak bisa khusyuk sholatnya, dibilang kayak gitu. Balik lagi sih, kalau memang kamu memang nggak mau, di dirimu udah kayak takut, ya jangan ditonton. Tapi udah gitu aja, nggak usah pakai aksi boykot segala macam. Soalnya kalau ada aksi boykot segala macam tuh ngerugin hal yang lain juga kan, ngerugin dari entertainmentnya, dari bagian yang bikin filmnya. Seperti itu kan kasihan sama merekanya. Ya mungkin kalau mau ditegur nggak usah harus boykot gitu loh maksudnya. Jadi kayak tegurnya mungkin pakai bahasa lain yang lebih enak. Sama seperti yang Mas tadi udah bilang, karena kita mayoritas di sini tuh Indonesia agamanya Islam. Kalau film lain dari agama lain apakah diboykot juga gitu? Enggak kan, kayak contohnya kayak film The Nun itu kan ngambilnya dari Kristiani ya, dari Katolik ya. Apakah kita juga orang-orang Katolik harus kayak ngeboykot kayak jangan nanti bikin takut gitu untuk beribadah gitu? Nggak boleh kan. Jadi itu aja sih menurut saya, balik lagi ke pasarnya, balik lagi ke individunya gitu aja. Setuju sama perkataannya Bang Taufik kemarin. Bang Taufik tadi lucu aja kalau misalnya ada boykot yang kayak gitu, karena film horor yang mengangkat tentang Islam nggak baru-baru aja gitu loh. Udah lama banget banyak film Indonesia yang horor yang ngangkat temanya Islam, yang kayak gitu. Balik lagi ke pasar, balik lagi ke selera. Karena saya sendiri nggak suka film horor, jadi saya ya udah, kalau mereka bilang boykot itu tuh agak aneh gitu. Karena filmnya tidak merugikan sebenarnya. Kalau menurutmu merugikan untuk dirimu sendiri, yang bikin kamu takut buat sholat sampai apa segala macam, ya udah gak usah ditonton gitu, simpelnya gitu aja. Tapi
film horor yang membawa agama selama itu tidak ada unsur saranya, ya sah-sah saja dong ditayangkan gitu. Jadi kalau untuk boykot sendiri tuh lucu aja sih, gitu. Baik, gimana Mbak untuk jawabannya, apakah memuaskan atau ada sanggahan lagi? Diskusi dilanjut.